Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Aries Eko Wibowo, SPDMM, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kintab, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Pentingnya perubahan kurikulum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran untuk anak-anak dan remaja seharusnya dibentuk berdasarkan keinginan dan potensi dari masing-masing siswa. Peran guru dan orang tua selanjutnya adalah memberikan dukungan dan tuntunan dalam mendidik anak-anak dan remaja. Menurut Ki Hajar Dewantara, mereka harus diberikan kebebasan dan kemerdekaan untuk berkembang berdasarkan keinginan mereka dengan dukungan guru dan orang tua siswa yang disesuaikan dengan minat dan bakat mereka. Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan. Kurikulum Merdeka adalah terobosan yang membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan. Bersama-sama kita akselerasi peningkatan mutu pendidikan kita dengan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan. Untuk mewujudkan itu semua perlu adanya sebuah perencanaan. Perencanaan yang efektif adalah perencanaan yang mampu meningkatkan kekuatan dan membenahi kekurangan. Dari mana kita tahu kekuatan dan kelemahan sekolah kita? Tentu saja dari rapor pendidikan. Ketika rapor pendidikan digunakan dalam perencanaan, maka kita sedang melakukan perencanaan berbasis data. Sebagai kepala sekolah, perencanaan diperlukan untuk terus membenahi dan meningkatkan layanan pendidikan agar semakin berpihak kepada peserta didik. Dalam perencanaan berbasis data atau PBD, ternyata rapor pendidikan bukanlah hasil akhir dari perencanaan berbasis data. Ini adalah landasan yang membantu sekolah membuat perencanaan yang optimal dan tepat sasaran demi peningkatan kualitas pembelajaran. Perencanaan berbasis data dilakukan dengan mengacu pada rapor pendidikan. Di rapor pendidikan dapat terlihat indikator layanan pendidikan apa saja yang telah tercapai dan indikator apa saja yang perlu dibenahi. Perencanaan berbasis data adalah sebuah perubahan kebiasaan. Perencanaan berbasis data mendorong SMA Negeri 1 Kintab dan menyusun kegiatan peningkatan capaian pembelajaran berdasarkan bukti. 1 dari 10 prioritas adalah tentang metode pembelajaran yang merupakan refleksi bagi sekolah kami. Maka kepala sekolah berserta rekan-rekan guru menetapkan bahwa aksi benahi yang paling tepat adalah pemanfaatan platform Merdeka Mengajar atau PMM untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi refleksi pembelajaran. Maka kepala sekolah beserta rekan guru dapat mempelajari dan mendiskusikan video-video inspirasi seri refleksi guru di platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar memberikan kesempatan yang setara bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya kapanpun, dimanapun guru berada. Fitur belajar pada platform Merdeka Mengajar memberikan fasilitas pelatihan mandiri yang memberikan kesempatan kepada guru dan tenaga kependidikan untuk dapat memperoleh materi pelatihan
yang berkualitas dengan mengaksesnya secara mandiri. Dalam hal ini, untuk inspirasi kegiatan benahi dari refleksi metode pembelajaran sekolah kami adalah program peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif. Sekolah meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dengan mempelajari konten terkait praktek pembelajaran yang interaktif dan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Komunitas belajar atau kombel dalam sekolah adalah salah satu cara atau strategi peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang diyakini berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran murid. Sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama dan berkolaborasi secara berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Di sekolah, komunitas belajar dilakukan secara rutin setiap 2 minggu sekali untuk membahas masalah atau tantangan pembelajaran murid. Memang tidak semua masalah atau tantangan pembelajaran murid dijadikan topik diskusi pada komunitas belajar. Anggota menyepakati topik diskusi sesuai kebutuhan bersama. Nah, tujuan komunitas dalam sekolah kami dengan meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan. Pada komunitas belajar dalam sekolah, terdapat 3 ide besar yang menjadi landasan dalam menjalankan seluruh kegiatan di dalamnya. 3 ide besar ini akan memastikan komunitas belajar berkontribusi pada pembelajaran berkualitas yang dilakukan secara kolaboratif untuk meningkatkan hasil belajar murid. Yang pertama adalah berfokus pada pembelajaran, yang kedua adalah membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, dan yang ketiga adalah berorientasi pada hasil atau dalam pembelajaran murid. Satu hal lagi adalah komunitas belajar antar sekolah. Sekolah kami telah melaksanakan antar sekolah ruang lingkup belajar pada pengembangan yang berkutat kepada kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Fokus pada topik peningkatan pada kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan anggota. Kegiatan belajar tidak terintegrasi secara langsung dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari. Nah, contohnya yang sudah kami laksanakan adalah di dalam sebuah kegiatan di MKKS atau musyawarah kerja kepala sekolah, MGMP yang diwakili oleh beberapa guru dari sekolah kami, dari kepengurusan PGRI, dan dari kegiatan kepramukaan. Demikian praktek baik saya yang saya tuliskan, semoga membuat inspirasi bagi Bapak dan Ibu guru hebat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.